Kami masih di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi. Kebetulan sore ini kami menerima tamu dari konsumen yang akan melakukan pengaduan. Selamat sore, Mbak. Silakan apa yang akan Mbak sampaikan soal aduannya. Konsultasi dulu ya, kita ini dulu, nanti baru kalau sudah jelas semuanya kami kasih tahu bukti-bukti, nanti baru secara resmi. Silakan Mbak, apa yang dikeluhkan? Oke, selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ini adalah konsumen dari apartemen yang terletak di Bekasi. Sebutlah namanya apartemen X. Pembelian saya tahun 2023 dibeli secara cash bertahap. Sampai saat ini saya baru menandatangani SPPU. Dan sampai saat ini apartemen tersebut belum terbangun. Sebelum tahun 2025 saya pernah datang ke sana. Saya menanyakan kenapa sampai saat ini belum ada pembangunan dari apartemen tersebut. Dijawab oleh tim legalnya di sana karena katanya ada izin yang belum selesai. Akhirnya saya dibuat notulensi untuk penyelesaian, yaitu dengan waktu itu saya diberi pilihan untuk free stay atau ganti unit. Nah, dari notulensi tersebut ada tindak lanjutnya. Waktu itu saya diberikan pilihan unit yang pertama, diberikan pilihan unitnya unit secondary, bekas terlihat dari pas saya masuk dan dekat tempat sampah. Waktu itu posisinya adalah saya tidak mau. Akhirnya diberikan lagi pilihan, yaitu unit bekas stagey, unit bekas lah. Unit bekas lah. Dan saya juga tetap nggak mau dari tahun 2025. Nah, setelah itu akhirnya berlanjut tahun, karena waktu saya juga kerja dan saya juga nggak ada waktu untuk bolak-balik. Singkat cerita, saya ya udahlah, saya hold pembayaran bertahap saya, dan saya ya udah saya abaikan lah. Nah, tahun 2026 kemarin saya berkirim surat karena kok ini beda tindak lanjut, jadi saya berkirim surat lah kepada apartemen tersebut, manajemen. Nah, saya berkirim surat ke kantor pusat sama ke kantor yang di sini ya, posisi apartemen. Nah, surat saya sudah ditindaklanjuti, yaitu dengan ada notulensi. Pilihannya sama, diberikan untuk free stay atau ganti unit. Nah, untuk itu sekitar bulan April, kalau nggak salah, saya lupa lah, sudah bulan April. Nah, dari itu tindak lanjut dari pihak apartemen tersebut, saya diberi pilihan sama, diberi pilihan untuk pindah unit, tapi unit saya nggak setuju karena itu unit tersebut memang unit bekas, sedangkan kan di akad saya tuh saya pembeliannya unit baru. Nah, terus free stay nggak ada. Free stay katanya harus konfirmasi dulu dan sebagainya lah. Saya diberikan ada free stay, tapi akhirnya singkat cerita akhirnya ketemu sama project director. Nah, dari project director saya sampaikanlah keluhan saya. Terakhir itu saya diberi unit, saya diberi pilihan, oke, nggak apa-apa diberi unit yang oke, tapi harus ada penambahan. Waktu itu harga apartemen yang saya beli itu 500 sekian, pembayaran saya 52%. Nah, untuk unit yang diberikan itu ada penambahan sekitar 60 juta, saya lupa sekitar segitu gitu kan. Karena nggak ada pilihan lain, ya udah saya terima waktu itu. Nah, setelah saya terima setelah saya terima penawaran tersebut, saya lihat unit. Pas lihat unit ya ternyata masih sama, diberikannya itu unit bekas juga, unit secondary. Kelihatannya dari apa? Dari AC, dari posisi apartemen, terus bentuk kloset yang sudah kelihatan terpakai, terus banyak lah kelihatan kalau itu unit secondary. Ternyata pas saya cek di web juga ternyata itu bekas sewa apartemen yang dikelola oleh apartemen tersebut. Jelas dong, saya nggak mau lagi, saya nggak bisa lah. Akhirnya saya minta ya udah deh, saya minta coba refund dah gitu. Nah, karena hal tersebut saya juga kan saya konsumen dan saya juga nggak tahu penyelesaian seperti apa. Saya minta tolong ke ibu selaku pihak dari BPSK untuk menyelesaikan sengketa saya gitu. Saya harap sih dengan saya datang ke sini akan ada titik tengah yang baik buat saya dan hak saya juga terjaga, karena uang yang sudah masuk pun cukup besar buat saya gitu. Mohon bantuannya Ibu, terima kasih. Baik, betul.
tadi yang diutarakan oleh Ibu itu betul, memang itu termasuk sengketa konsumen dan Ibu sudah tepat kalau Ibu datang ke BPSK karena kami di sini akan melayani sengketa-sengketa konsumen baik itu apartemen ataupun leasing atau yang lainnya seperti jasa penggunaan pendidikan maupun jasa rumah sakit. Itu juga bagian dari kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Nah, apa yang Ibu sudah sampaikan itu memang sudah memenuhi bahwa itu ada unsur pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Jadi dia hanya mementingkan mengutamakan kewajiban konsumen, akan tetapi tidak memberikan haknya kepada konsumen yang sudah membayar lebih dari 50%. Yang ingin saya tanyakan, pada awal pembelian itu bagaimana perjanjiannya, apa yang sudah diberikan dari pihak pengembang kepada konsumen saat itu awal itu, apakah PPJB atau apa gitu? Waktu tahun 2023 hanya SPPU yang diberikan. Karena kan PPJB belum, karena waktu itu pembayaran saya cash bertahap ya. Jadi cash bertahap itu memang tidak bisa langsung PPJB tahun 2023 dan pembayaran saya pun rutin dilakukan. Makanya 2025 ketika saya bertanya kok belum ada, kok pembangunannya masih mandek ya, belum ada progres. Akhirnya pas saya ke sana ya memang ternyata belum ada di dalam gitu. Perjanjian itu isinya apa saja ketentuannya, misalkan ketentuan berapa persen yang masuk, terus berapa persen akan diserah terimakan selama berapa bulan gitu, ada nggak? Fasilitasnya apa saja itu sudah kita pertanyakan kan? Kalau itu sih saya nggak baca di SPPU-nya, cuman SPPU garis besarnya itu isinya itu hanya saya sebagai konsumen ada unit baru, ada harga dan sebagainya, pembayarannya secara cash bertahap, untuk serah terimanya itu di sana itu disampaikan maksimum selambat-lambatnya 31 Mei 2026 dan grace periodnya 6 bulan, artinya maksimal itu Desember 2026. Tapi sekarang sudah 2026 juga kan belum ada pembangunan sama sekali gitu. Nah, untuk isi klausulnya sendiri saya kurang begitu paham ya Bu. Jadi itu salah satu kelemahannya konsumen itu begitu. Jadi ketika kita melakukan satu transaksi jual beli ataupun sewa atau apa, itu kita harus cermat. Jadilah konsumen yang cerdas Bu. Jadi mohon maaf Ibu, jadi Ibu mesti tanya secara detail apa yang Ibu, ketika Ibu membeli satu produk atau dalam hal ini apartemen, maka Ibu harus menanyakan selain tadi masa serah terima kapan, fasilitas apa saja yang diberikan, terus kompensasi apa ketika dia melakukan one prestasi atau dia tidak menepati janjinya, terus apa-apa yang didapat. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya perlu ditanyakan, dan pada saat menandatangani satu perjanjian itu mestinya harus dibaca secara cermat. Jadi jangan hanya udah dianggap tahu. Itulah itu kelemahannya konsumen ya. Ya, dan makanya di situ pelaku usaha kebanyakan pelaku usaha itu menggunakan kelemahan konsumen dia untuk mengakalin atau mensiasatin, bahkan kadang-kadang membohongin. Jadi kembali lagi, memang apa yang disampaikan Ibu itu sudah betul, tapi Ibu memang kurang cermat ya. Kalau nggak salah Bu, waktu itu saya baca sekilas di waktu itu di perjanjian SPPU itu kan hanya tertera di SPPU-nya itu hanya tertera kan kewajiban dari kami selaku konsumen dan developer. Di situ pun kalau misalnya pembangunannya belum selesai memang ada saya baca dulu deh Bu, karena seingat saya waktu itu disampaikan untuk apabila developer ada klien, memang developer diharuskan menepati kewajibannya deh. Itu ada sih klausul itu, ada klausul itu, cuman untuk lebih pastinya saya nggak bawa. Oh iya tuh. Nanti saya lihat lagi ya Bu, saya bikin itu kan ada formulir ya. Ada formulir, nanti Ibu lengkapin.
data-data ibu, bukti-bukti pembelian, bahkan bukti-bukti pada saat pertama ibu, kenapa ibu mengambil di unit di situ, penawaran mereka atau iklan atau apa atau brosur itu ibu bisa bawa ke sini sebagai bukti. Jadi ya kembali lagi kepada seluruh konsumen, jadilah konsumen cerdas. Ketika akan membeli satu produk atau barang atau jasa, lebih baik diteliti terlebih dahulu, tanya lebih jelas apa hak-hak yang didapat ketika menggunakan satu produk tersebut atau membeli satu produk tersebut, apa saja fasilitasnya dan apa saja yang diterima oleh konsumen dan tertuang di dalam perjanjian itu harus secara detail dipelajari. Jangan hanya nanti cuman dianggap tahu itu berarti melanggar klausul baku, karena klausul yang kecil-kecil atau sepihak itu dapat dikatakan klausul baku, yaitu salah satu klausul yang melanggar dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi gitu ya, kembali lagi kepada seluruh konsumen Indonesia, jadilah konsumen cerdas agar tidak tertipu, agar tetap menjadi mendapatkan hak dan hak-haknya sebagai konsumen. Tetap semangat konsumen cerdas. Yes. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.